hormati Bapak Insinyur Samsir Al-Syah selaku Ketua Umum BPN Nakamnas, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MMSI selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konsumsi. Yang kami hormati Bapak Insinyur Taufik Widiono MS selaku Ketua LPJK. Yang kami hormati Bapak D. Aldo Tobing selaku Komisioner BNSP. Yang kami hormati Bapak Aditya Nazir STMT selaku Direktur Kompetisi dan Produktivitas Konstruksi. Yang kami hormati juga Bapak Idi Namara STMT selaku Bapak Ketua LSP Nakamnas, Bapak Suryowadi dan Bapak Sugianto selaku Master Asesor BNSP, dan Bapak Ibu peserta pelatihan asesor sekalian. Untuk memulai acara pertama, laporan kegiatan RCC Asesor kompetisi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Idi Namara STMT selaku Ketua LSP Nakamnas. Mohon izin, Bapak Ibu yang di online Zoom, apakah mendengar suara kami? Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati pertama Pak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konsumsi, Pak Insinyur Nikodemus. Mudah-mudahan masih ingat saya Pak Niko. Kemudian yang kedua Pak Direktur KPK. Ini surprise. Tadi pagi kami mendengar Bapak berhalangan hadir karena ada rapat dengan Pak Dirjen. Surprise bisa hadir Pak Dedi Nadriza Fahrizal. Terima kasih sudah mau hadir. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ketua LPJK, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, Master of Science. Salam hormat Pak, terima kasih mau hadir. Dan tentunya yang sudah hadir di lokasi, Master Asesor, Bapak Suryowadi, Matur Pak Sugianto, Matur mau hadir. Tidak ketinggalan pula komisioner dari BNSP yang nanti juga akan memberi paparan, Bapak Aldo Tobing, beliau bagian atau bidang sertifikasi. Terima kasih sudah berkenan hadir, salam hormat Pak. Dan tentunya Ketua Umum kami, Pak Dir Musawir. Izin hanya sekilas saja kami melaporkan bahwa acara RCC ini awalnya direncanakan di bulan Juli. Tetapi saat itu kemudian tertunda karena regulasi atau kebijakan pemerintah saat itu yang masih agak ketat, sehingga kami diminta untuk mundur. Akhirnya kami mundur ke tanggal 24 Agustus. Itu pun juga agak sedikit apa ya, detik-detik yang sedikit menegangkan. Alhasil memang tadinya ada sekitar 23-24 calon peserta, yang mungkin karena ada halangan atau sesuatu, akhirnya hanya menjadi 16 peserta saja. Tapi syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan tetap acara ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik-baiknya, dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita, buat negara kita, khususnya di sektor konsumsi. Sekali lagi, kami hanya melaporkan bahwa acara ini sudah didukung penuh oleh BNSP dan sudah ditugaskan 2 master asesor.
dan pesertanya 16, sehingga mohon dalam opening ini dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bisa memberikan arahan, dari LPJK bisa memberikan arahan, dari BNSB bisa memberikan paparan, sehingga makin menambah hasanah dari pertemuan yang mudah-mudahan membawa banyak manfaat. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Insinyur Haji Takdir Al-Musyawir selaku Ketua Umum BPN Akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera yang kami hormati Bapak Direktur Bina Konstruksi, Bapak Iko, dan kami hormati Ketua LPJK, Pak Dok, serta Komisioner BNSB yang kami hormati Ketua LSB yang saat sekarang ini yang menyelenggarakan pelatihan ASCC. Begitu pula dengan pada Master Asesor kita yang berbahagia pada peserta pelatihan ASCC pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya, inayahnya serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat kita bertatap dan berkumpul walaupun di tengah pandemi ini. Suaranya hilang ya Pak ya? Ya, kamu Sari ke mute, kedengar. Suaranya masih di mute itu panitia RCC. Adalah dapat lisensi, mudah-mudahan ke depan dapat lebih baik.
Terus itulah kali sambutan kami Pak. Ini karena ada membersihkan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak atas atensinya. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI dan Bapak Dr. Dedi Natri Fahrizal DNSE MSI. Kami persilahkan. Satu-satu Mbak. Silakan Pak Dedi duluan, Pak Dedi. Siap, siap. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih panitia. Yang saya hormati Ketua LPJK Bapak Taufik Wijoyono. Yang saya hormati Pak Aldo Tobing, Komisioner BNSP, Pak Direktur Kelembagaan, Pak Niko, Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau Ataknas, Ketua LSP Ataknas Profesional Konstruksi, narasumber, master asesor, para undangan serta peserta yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini, pelatihan Recognition Current Competency atau RCC BNSP Sektor Konstruksi yang diselenggarakan oleh LSP Ataknas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus yang lalu menyatakan bahwa agenda pembangunan pemerintah dalam rangka menuju Indonesia maju tetap menjadi perhatian, di antaranya pengembangan SDM berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik dan menghubungkan antar wilayah. Dua hal ini merupakan agenda penting yang saling berkaitan. Pembangunan infrastruktur menuntut kompetensi SDM yang mumpuni. Hal ini juga mendorong SDM konstruksi Indonesia yang terus meningkatkan kompetensi sehingga diakui dalam persaingan global. Pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dilaksanakan melalui uji kompetensi. Pengakuan ini dilaksanakan sesuai dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Proses uji kompetensi merupakan collecting evidence yang dilakukan oleh asesor dalam rangka menggali kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. Pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi tidak terlepas dari peran seorang asesor. Selain menjadi sebuah persyaratan dalam pembentukan lembaga sertifikasi profesi, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, peran asesor sangat menentukan dalam memberikan rekomendasi bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Asesor diharapkan tidak hanya menguasai substansi materi uji, tetapi juga memiliki kecakapan dalam menggali bukti-bukti kompetensi yang dimiliki oleh seorang asesi. Pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 mengamanatkan bahwa asesor harus memenuhi syarat, yaitu tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh BNSP, serta memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi jabatan kerja yang akan diuji serta kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Hal ini memberikan makna bahwa
peran strategis asesor dalam memberikan rekomendasi harus diiringi dengan tuntutan profesionalisme yang wajib dipenuhi. Tanggung jawab dan komitmen ini menjadi penting mengingat penilaian dan rekomendasi asesor dapat membuka pintu kesempatan kepada tenaga kerja konstruksi untuk ikut terlibat dalam proses serta mendapatkan penghargaan yang layak. Sesuai database LPJK bulan Juli 2021 telah terdapat 2.483 asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi yang berwenang memberikan penilaian kompetensi pada bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Kedepan, tantangan pelaksanaan uji kompetensi akan semakin nyata dengan berdirinya LSP. Menanggapi tantangan tersebut, diharapkan para asesor dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan uji kompetensi. Kebutuhan asesor semakin banyak seiring dengan tuntutan tenaga kerja konstruksi bersertifikat tanpa mengabaikan persyaratan kompetensi yang wajib dipenuhi. Bapak Ibu yang saya muliakan, mewujudkan sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikat dan handal dimulai dari peran seorang asesor yang profesional. Sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, LSP juga memiliki tugas dalam memelihara dan meningkatkan kinerja asesor. Berdasarkan aturan tersebut, LSP perlu melakukan pembinaan berupa update pengetahuan, metode serta penyelarasan kompetensi melalui RCC atau Recognition Current Kompetensi kepada para asesor. Diharapkan dengan adanya RCC ini, para asesor dapat meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, dan integritas dalam memberikan rekomendasi kepada tenaga kerja konstruksi. Dengan asesor yang profesional, maka akan tercipta tenaga kerja konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada LSP Ataknas, Asosiasi Ataknas, LPJK, serta BNSP yang telah berpartisipasi aktif dan mendorong peningkatan profesionalisme para asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi kita. Menutup penyampaian ini, kepada para peserta saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan Recognition Current Kompetensi BNSP sektor konstruksi. Semoga kegiatan ini dapat diikuti dengan penuh tanggung jawab dan apa yang kita laksanakan saat ini memberikan manfaat bagi perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak, ini tadi sebelum saya ada senior saya, Pak Taufik dulu dari saya deh. Monggo Pak Taufik. Ini senior beliau, Bapak saya soalnya. Ketua LPJK. Silakan Bapak. Terima kasih. Bukan apa-apa, Pak. Tadi memang saya minta izin ke Pak Iti untuk agak belakangan gitu ya. Karena memang tadi kita lagi rapat juga ini baru selesai. Baik, terima kasih. Jadi sudah Pak Iti, saya alhamdulillah ini sudah selesai, jadi saya bisa sampaikan. Jadi, karena Pak Niko merasa tidak nyaman kalau nggak apa-apa, bukan nggak ada masalah Pak Niko, kita santai saja. Langsung Pak Niko. Baik Ibu Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Aldo Toping dari BNSP, Pak Nikodemus, saudara kami, teman kami, Pak Dir KPK, teman-teman juga teman kami ini luar biasa, Ketua Ataknas Pak Takdir Sawir, gitu ya, tadi sudah menyampaikan sambutannya. Pak Idi Namara, ini sohib kami, saya kira ini luar biasa. Tentunya para master asesor, para asesor, teman-teman juga peserta RCC. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa melanjutkan untuk acara yang penting ini terkait dengan RCC para asesor. Yang berikutnya tentunya ini juga bagian dari
pelaksanaan dari kewajiban asosiasi. Yang pertama tentunya adalah menjamin bahwa anggotanya itu menjadi profesional, jadi membina anggota untuk menjadi profesional. Dan tentunya juga ini tidak mudah gitu ya, karena cukup banyak tantangan kita untuk menuju ke sana. Nah, salah satunya memang asosiasi ini melakukan pembinaan profesionalisme melalui wadah LSP. Ibu Bapak sekalian, LSP ini sudah sangat jelas bahwa posisinya akan melahirkan orang-orang yang kompeten, ya, orang-orang yang kompeten. Tentunya ini melalui satu proses penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tentunya salah satu tadi yang penting adalah ya VVF tadi, verifikasi validasi atas kesiapan dari yang akan diakses. Karena itu adalah mungkin 70% ya, saya bisa mengatakan 70% dari orang itu kompeten atau tidak ya dari VVF tadi. Nah, 30% atau 40% memastikan tadi melalui berbagai cara. Nah, khususnya ini untuk ahli ya dengan wawancara dan juga mungkin dalam hal tertentu mungkin mendemonstrasikan atau hasilnya. Jadi ini yang menjadi tujuan dari pembentukan LSP, yaitu menghasilkan tenaga-tenaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya Ibu Bapak sekalian, apa yang kami alamilah dalam waktu 7 bulan ini begitu banyak gitu ya. Ada beberapa lah, mungkin saya nggak berani bilang banyak. Orang-orang yang kemudian komplain mengatakan, Pak, saya tidak merasa ini mengajukan sertifikat, kok saya dapat sertifikat, saya minta dicabut ini sertifikatnya. Ini kan sesuatu yang tidak boleh lagi terjadi ke depan ya. Orang mengajukan sertifikat mestinya dimulai dengan niat yang benar gitu ya, niat yang benar, datanya benar, kemudian diproses dengan cara yang benar. Itu baru kita akan melahirkan tadi orang-orang yang profesional ya, tentunya dimulai dari kejujuran. Nah, Ibu Bapak sekalian, setelah itu tentunya kita tidak akan selesai. Jadi sertifikasi itu bukan bagian akhir. Sertifikasi itu mungkin hal yang kedua. Yang pertama tentu membina dulu melalui bisa saja berbagai pelatihan dan kemudian asesmen. Nah, dapatlah sertifikat. Tapi itu bukan bagian akhir karena masih ada lanjutannya, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas untuk menjamin bahwa kompetensinya tadi terjaga. Karena itu memang harus dilakukan pembinaan dalam bentuk PPKB dan lain-lain. Ibu Bapak sekalian, tentunya ini tidak akan lepas dari pengawasan dan keberadaan BNSP menjadi sangat penting. Karena pengawasan menjadi tugas pemerintah. Tugas pemerintah ini akan dijalankan nanti ya tentunya antara BNSP, Ditjen Bina Konstruksi untuk mengawasi apa yang dihasilkan dari LSP. Ya, satu sisi ya dari sisi produknya. Yang kedua, pengawasan juga akan datang dari pengguna. Jadi pengguna dari tenaga-tenaga tadi akan memberikan masukan. Ini nantinya ini tenaga ini tidak perform misalnya, akan dilihat ini LSP mana ini yang mengeluarkan ini. Dan kemudian akan dilihat lebih jauh lagi, ini siapa asesornya, kenapa keluar orang seperti ini. Jadi tentu ini tidak, artinya itu ya dari pengguna akan menyampaikan catatan. Yang berikutnya juga dari data. Ya, dari data simpan itu akan terrecord seluruh proses atau seluruh pengalaman dari personil tadi. Nah, nanti akan menjadi masalah antara data simpan dengan data yang dipakai oleh asesor tadi harus sama. Ya, ini juga nanti asesor data simpan tentunya harus konsisten. Jangan sampai nanti ya mungkin ini cerita zaman jahiliyah dulu. Oh, ini mau tender untuk pekerjaan pengairan, maka CV-nya jadi pengairan semua. Mau tender jalan, CV-nya jadi jalan semua. Nah, itu enggak ada lagi lah cerita itu. Dan ini tentunya akan menyulitkan semua pihak untuk dalam hal-hal seperti ini. Jadi tentunya konsistenan data tadi menjadi penting. Jadi Bapak sekalian, ini termasuk juga nanti di LSPU sudah diwajibkan ada satu aturan ya bahwa nanti yang untuk LSPU itu harus memenuhi ya syarat-syarat sistem manajemen anti suap.
anti penyuapan itu akan diwajibkan, dan saya kira ini sudah clear, sudah akan kita itu. Tentunya di dalam LSP ini juga harus menjamin ke arah sana. Ibu Bapak sekalian, sekaligus saya sampaikan ini besok kami akan diskusi, ya undangannya sudah disampaikan dari KPK untuk, ini bukan direktur KPK ya, ini dari KPK di Kuningan untuk membahas ini bagaimana caranya ini dunia jasa konstruksi ini diperbaiki supaya sehat. Nah tentunya mereka ingin diskusi secara khusus dengan LPJK. Nah karena LPJK ini memang hulu gitu ya, yang akan memfasilitasi terbitnya tadi ya melalui LSP, terbitnya sertifikat-sertifikat tadi. Nah, jadi kalau sertifikatnya sudah diragukan, ya hilirnya ya akan lebih buruk lagi tentunya. Nah ini khusus untuk ini KPK ingin diskusi untuk bagaimana kita bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk menertibkan dan menyehatkan dunia jasa konstruksi. Jadi saya kira ini bagian penting, kita semua melihat satu keluarga, keberadaan LPJK juga bagian keberadaan Ibu Bapak sekalian sebagai asosiasi, karena LPJK dibentuk dari asosiasi. Jadi tentunya kalau asosiasi yang baik, harapannya juga akan menghasilkan juga produk-produk yang baik. Ibu Bapak sekalian, saya kira belum lama ini kita mendengar kejadian itu Margo City jatuh itu ya, mesti ditanya juga ini apa masalahnya. Masalah keselamatan. Nah, keselamatan ujung-ujungnya juga manusia juga gitu ya. Siapa yang ada di balik itu? Karena itulah pentingnya keberadaan dari asesor ini yang sekarang sedang Ibu Bapak sekalian dalami, akan menghasilkan tadi keselamatan juga. Ya, ujung akhir dari keberadaan jasa konstruksi ini tentunya konstruksi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, berkualitas, konstruksi yang aman dan nyaman untuk dimanfaatkan dan berkelanjutan. Saya kira ini harus menjadi komitmen kita bersama untuk menuju ke sana. Ibu Bapak sekalian, ya tentu harapan kami dari penyelenggaraan RCC ini akan bisa menghasilkan tenaga-tenaga asesor yang memang kompeten dan up to date ya, up to date ya. Jadi RCC itu memastikan bahwa aturan-aturan baru dipahami ya, aturan baru dipahami, dan juga tentunya dinamika di lapangan juga dipahami, sehingga tentunya harapan kami sekali lagi akan menghasilkan asesor yang baik. Saya kira keberadaan PNSP dalamnya menjadi sangat-sangat penting, karena PNSP juga akan dan mungkin sudah melahirkan beberapa LSP yang sudah terlisensi. Nah, ini ada 2 yang saya terima, terima kasih dari PNSP, kita bekerja sama gitu ya untuk menghasilkan ini semua. Akhir kata, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat melakukan RCC. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ingin juga apresiasi ini untuk Apakna, saya kira juga telah mengirimkan tenaga gitu ya untuk sama-sama membereskan tumpukan dari masa transisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya ya Pak Idi ya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Dedi. Memang beliau-beliau senior saya, jadi saya selalu mendahulukan beliau daripada saya. Yang saya hormati tadi tentunya Pak Taufik, saudara bapak saya, kemudian Pak Dedi, Direktur KPK. Jadi ada 2 KPK. Ada KPK di Kuningan sama ada Direktur KPK juga gitu kan. Ini hebatnya kita di PUPR sudah punya Direktur KPK gitu kan. Kemudian Pak Dr. Bing, Komisioner BNSP, salam kenal. Dan tadi ada Pak Musawir juga ya. Kemudian Ketua Astaknas juga Pak Idi Namara. Saya masih ingat tuh Pak. Masih ingat ketemu dengan Pak Idi seperti apa. Ini luar biasa nih. Semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk asesor yang katanya akan RCC sekitar 24 atau 20 orang ya. Dan para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih sehat semuanya, dan ini luar biasa. Tadi pagi saya
Semalam sih sebenarnya ada tiba-tiba rapim, jadi Pak Deddy ini harusnya juga tadi berangkat, tapi beliau tidak berangkat rapim tadi pagi beliau ini. Jadi kami rapim, saya berburu gitu jam 10, udah mau jam 10, wah saya ingat ini ada undangan, saya berusaha secepatnya menyelesaikan, akhirnya bisa datang ke acara dengan waktunya ya beda tipis saja, tidak terlalu lama. Yang kedua, LSP ya, jadi lembaga sertifikasi profesi. Ini hal yang teman-teman perlu ingat adalah bahwa asesor menjadi motor utama dari satu lembaga sertifikasi, asesor ya. Baik buruknya dari satu lembaga sertifikasi ada di asesor. Ini perlu ingat betul nih Pak Idi, jangan sampai salah ini. Juga Pak Musawir ya. Asesor itu juga ada kode etik tentunya. Asesor itu punya kompetensi tentunya. Dan yang perlu diingat adalah di dalam PP 14 kami tidak mengatur berapa jumlah asesor, tapi yang kami PP 5 maksud saya, yang kami atur adalah sertifikat yang masuk dalam tempo 15 hari harus telah keluar, apapun hasilnya. 15 hari sebagai masa untuk melakukan asesmen atau sertifikasi. Jangan sampai lebih. Ini Pak Taufik sudah menyiapkan sistem untuk nanti mantau nih, ada yang lebih apa enggak nih. Kalau lebih, hati-hati nih kalau lebih dari 15 hari. Karena hukumnya di PP 5, 15 hari harus telah terbit. Ya, apa namanya? Sertifikat itu, apapun hasilnya. Kenapa demikian? Karena dalam PP 5 telah kami buatkan satu pola yang sangat jelas bahwa yang pertama, one and the only one tools, alat untuk kita komunikasi dengan pelaku usaha adalah OSS. Yang pertama ya, ini sudah sepakat nih, tidak boleh yang lain. Dari OSS kemudian nanti ada proses sampai dengan Pusdatin secara by system sampai ke LPJK dan ke LSP. Dan di sini LSP sebagai tempatnya Pak Idina Mara ini adalah sebagai tempat untuk memproses sertifikasi. Diberikan batas waktu 15 hari harus telah selesai apapun hasilnya. Tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. Nah, kalau orang bertanya, berapa jumlah asesor Pak? Asesor sudah Bapak, mau berapa asesornya? Yang kami batasi adalah jumlah harinya harus terbit. Mau katakanlah satu kali mau asesmen itu misalnya mau 5 orang, 1 orang yang monggo, tapi 15 hari harus telah selesai. Kalau nggak selesai, nah itulah yang akan nanti, jangan khawatir ada sanksinya Pak, jangan khawatir Pak. Kalau mau lebih 15 hari ada sanksinya. Nah sanksinya di PP belum ada, yes. Tapi sedang kami susun sanksinya dan sekarang kami lagi persiapan revisi PP 5. Ya, yang pertama. Yang kedua, juga pertanyaan menarik adalah selalu orang bertanya kepada saya, Pak Niko, apakah pelaku usaha itu, tadi misalnya sini adalah tenaga kerja konstruksi, wajib menjadi anggota asosiasi? Saya jawab, wajib. Di aturan belum ada, yes. Aturan belum ada, makanya aturannya kita ubah nanti, gitu kan? Sedang berproses bahwa aturannya kan kami sedang menyiapkan, banyak sekali yang kami siapkan di revisi PP 5 ini terkait dengan tadi anggota asosiasi, kemudian juga anggota asosiasi yang mana, anggota asosiasi yang terdaftar di LPJK. Apakah harus terakreditasi? Tidak harus terakreditasi, tapi telah terdaftar di LPJK. Itu poinnya. Jadi nanti secara sistem, pada saat si pelaku usaha dia mengambil sertifikat, mengajukan lewat OSS, masuk, kemudian dari sana dipilih dulu. Mau ke LSP yang mana, tetapi sebelumnya dia harus memilih dia anggota asosiasi apa. Kalau tidak memilih, maka sistem tidak jalan. Tidak harus anggota asosiasi Aktaknas loh ya. Ini catat betul nih, tidak harus Aktaknas loh ya. Setelah menjadi LSP, LSP adalah milik nasional. Siapapun boleh melakukan sertifikat di sana, tetapi harus menjadi anggota asosiasi
asosiasi apapun yang terdaftar di LPJK. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya senang hari ini kita bisa RCC. Ini makasih Pak Aldo, ini beliau nanti akan memberikan RCC luar biasa. Saya senang juga para master assessor. Perubahan daripada undang-undang Cipta Kerja ini mengubah betul-betul wajah Indonesia. Ya. Tenaga kerja konstruksi pun demikian. Ini kebetulan kalau saya baca-baca namanya adalah asosiasi tenaga ahli ya istilahnya. Tenaga ahli. Kata-kata ahli yang saya pegang nih. Jadi bukan terampil ya. Tenaga ahli apa ini ya? Artinya kalau tenaga ahli, maka levelnya kalau kakak ini kan dari 9, 8, 7, mungkin paling rendah juga 6, paling rendah. Ya. Kalau tenaga ahli, artinya hukumnya memang mereka wajib mengetahui aturan-aturan yang telah berubah, apalagi para asesor. Asesor pada hari ini harus ikut semua hal yang terkait dengan perubahan aturan yang ada, baik dalam hal ketenaga kerjaan, baik dalam hal kompetensi, SKK ini kalau ada itu semua perlu ditelaah kembali. Dan yang keempat, LSP-nya Pak dari LSP Ataknas ini harus memilih mau fokus kemana. Kalau saya sarankan sih, ini saran saya sebenarnya, jangan terlalu banyak mempunyai skema sertifikasi tapi tidak punya asesornya. Ini catatan saya nih. Ataknas harus betul-betul menjaga karena 15 hari menjadi patokan. Kalau tidak punya asesor, jangan paksa diri, nanti Bapak susah. Nanti Bapak dihukum Pak Taufik kena sanksi loh. Kalau tidak mengajukan skemanya ada, tidak punya asesor, tidak bisa melakukan sertifikasi. Nah, Bapak selesai Bapak. Ya, kami tidak setuju, saya pribadi juga sebagai direktur sebenarnya tidak setuju bahwa orang mengajukan skema sebanyak tapi tidak pernah dipakai, nggak setuju kami. Atau tidak punya asesor apalagi. Katakan punya 50 skema, silakan. Asesornya ada apa enggak? 50 skema itu. Karena si asesor harus mempunyai, sekarang namanya harus mempunyai SKA, sertifikat keahlian, Pak. Misalnya, contoh nih, menjadi katakanlah, saya belum tahu tadi tulisannya adalah sipil tadi, misalnya untuk jalan atau apapun namanya yang siapa, sipil tadi, bidang teknik sipil ya misalnya tadi. Ternyata tidak mempunyai ahlinya untuk asesornya maksudnya, maka Bapak tidak pernah kalau sertifikasi hal itu. Jadi tadi yang keempat adalah pertimbangkan kapasitas asesor. Skema harus disesuaikan dengan jumlah asesor, sehingga nanti pada saat melakukan sertifikasi, Bapak tuh tenang, nggak pusing, Pak. Saya kasih tahu, Pak, ya, bahwa yang namanya LSP itu, yang kelima ini tanggung jawabnya tanggung renteng, Pak. Tadi sampaikan Pak Taufik sangat jelas, kalau juga tadi Pak Dedi, bahwa kalau ada anggota Bapak bermasalah, Pak, ya, itu bisa ditarik ke belakang. Siapa yang memberikan sertifikat? Asesornya siapa? 1. Dari mana LSP-nya? 2. Nanti bisa dapat lagi siapa yang bentuk LSP itu asosiasinya. Karena semua Pak tanggung renteng, Pak. Jadi tolong dijaga betul semua hal ini. Asesor juga pasti punya kode etik. Nanti Pak Aldo lebih jago dari saya masalah kode etik ini saya tahu. Integritas nomor 1. Kami saja di PUPR sekarang ini yang namanya kalau kita bicara dalam satu profesi itu kami ada punya JAFUNG, pejabat fungsional kami itu sudah punya juga kode etik, Pak. Dan itu kami jaga betul. Yang namanya keahlian, kompetensi itu bisa dipelajari. Kode etik susah, maksudnya integritas susah, Pak. Itu rekam jejak. Dan saya sangat mengharapkan bahwa di bawah para pimpinan dari Ataknas ini yang akan membentuk LSP, juga bimbingan dari Pak Aldo dari BNSP dan dari LPJK tentu dari kami, maka LSP ini akan menjadi satu lembaga sertifikasi
yang betul-betul berintegritas, kompeten, dan maju untuk bisa membimbing semua yang melakukan sertifikasi di sana dan tetap dipantau sehingga dalam perjalanannya semua tetap bisa mempunyai data rekam jejak yang baik. Yang terakhir, untuk asosiasi. Asosiasi ini tugasnya adalah membina anggota, memberdayakan anggota. Ini yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, asosiasi harus mampu untuk melindungi semua anggota, membuat anggota merasa nyaman. Ya, saya selalu mengatakan bahwa walaupun LSP sudah milik nasional, tetapi harusnya asosiasi Ataknas bisa membimbing anggotanya dan mereka yang anggota Ataknas saat sertifikasi di LSP harusnya lulus. Ini penting. Jangan sampai anggota Ataknas sertifikasi di LSP Ataknas tidak lulus, Pak. Ah, itu Bapak tanggung jawab, Pak. Ya, tidak boleh. Tugasnya adalah membina supaya anggotanya lulus saat melakukan sertifikasi. Itu poin penting, Pak. Ya. Poin keduanya adalah ini di Ataknas adalah bagaimana supaya anggotanya itu daya saingnya meningkat, Pak. Jaga mereka daya saing mereka. Dan yang ketiga melindungi mereka agar itu mungkin yang saya sampaikan tidak banyak-banyak. Saya yang penting sudah paham maksudnya dan bisa kita perbaiki, kita buat supaya LSP ini akan jadi sangat baik sekali. Dan terakhir tentunya saya diberi tugas membuka, maka hari ini acara kita RCC Recognition Current Kompetensi dari LSP Ataknas untuk asesor. Tadi ada 20 orang kira-kira. Saya nyatakan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat semuanya. Untuk acara selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Aldo Tobing selaku Komisioner BNSP. Kami persilakan kepada Bapak Tobing. Saya izin live ya, Bapak sekalian ya. Izin Pak Aldo. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk panitia. Bahannya bisa disampaikan, Mbak? Bahannya. Mas Irwan yang bertugas. Ada di depan. Tadi sudah diberikan ke panitia. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, yang saya hormati Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Pak Nikodemus yang sudah live, kemudian yang saya hormati Direktur KPK Pak Dedi, Ketua LPJK yang saya hormati Pak Taufik, dan juga Ketua Umum Ataknas, Ketua LSP Ataknas Pak Idi, para master asesor, di sini ada Pak Suryadi, Pak Sugianto, dan para peserta RCC, asesor kompetensi yang saya hormati. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur pada Tuhan karena rahmat-Nya kita masih berjumpa, walaupun secara sebagian offline dan saya secara online. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. PPKM terus sampai tanggal 26 ya. PPKM walaupun level sudah level 3 tetapi kita harus tetap waspada. Baik, saya akan menyampaikan tentang kebijakan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, karena ini penting juga dipahami oleh para asesor yang hari ini melaksanakan RCC. Lanjut. Ya, pertama tentu tatanan dunia baru ini, era pandemi COVID-19 ini, memang banyak perubahan, ya, kita semua sudah paham. Jadi pandemi COVID ini tentu mempercepat proses transformasi digital tanpa kita sadari, baik dari sisi masyarakat, dunia usaha, ya, pemerintahan, dan lain sebagainya.
Pandemi COVID-19 ini juga memunculkan skill-skill baru, di antaranya change management, spiritual intelligence, ya, strategic thinking, creativity, dan social honor. Ini beberapa skill-skill baru yang memang terus dibutuhkan ke depan ini. Kemudian pekerjaan yang dikerjakan dari rumah ini semakin banyak dan merupakan bagian yang efektif dari perusahaan. Dan saya yakin ke depan ini perusahaan-perusahaan juga tetap akan memberlakukan sebagian karyawannya work from home, karena ini memang sudah eranya. Kemudian beberapa sektor yang tidak terlalu terdampak tentu pertanian, perkebunan, ya, peternakan, nelayan, driver transportasi massa, ini masih tetap berjalan sebagaimana biasanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, program pengembangan SDM Indonesia sesuai dengan visi Presiden 2019-2024, di mana pemerintah akan fokus di pembangunan sumber daya manusia selain infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, kita perlu memperhatikan ada beberapa isu. Pertama, adanya bonus demografi yang kita hadapi, di mana diproyeksikan mulai 2020 sampai 2030, Indonesia ini akan dibanjiri oleh tenaga kerja muda dan produktif. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengelola bonus demografi ini agar bisa memberi manfaat bagi Indonesia. Jadi bukan menjadi ancaman. Tentu dengan banyaknya tenaga kerja muda dan produktif, maka kita membutuhkan peluang-peluang pekerjaan baru untuk bisa mengakomodasi bonus demografi ini. Kemudian juga adanya isu revolusi industri 4.0, di mana SDM kita dituntut tidak hanya kompeten, tetapi menguasai teknologi. Karena sudah tidak ada alasan lagi kita tidak menguasai teknologi. Kemudian adanya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sudah diberlakukan sejak Desember 2015. Di mana salah satunya adalah free mobility of skill labor. Sehingga kita perlu mempersiapkan SDM kita yang kompeten dan kompetitif, mampu bersaing di kencah ASEAN. Kemudian tahun lalu muncullah COVID-19, pandemi sampai hari ini terus berjalan. Ini juga merubah kehidupan kita, dan COVID-19 ini tanpa kita sadari ini meningkatkan persaingan SDM di Indonesia. Karena apa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dan juga mengurangi karyawannya, sehingga ke depan Bapak Ibu hanya SDM yang memiliki bukti kompetensi yang akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan, karena eranya sudah sangat kompetitif. Nah, sehingga penting bagi LSP-LSP yang dilisensi BNSP untuk mengambil peluang ini, sehingga kita bisa memberikan pelayanan sertifikasi bagi semua sektor, khususnya dalam hal ini sektor konstruksi. Lanjut. Maka dari itu, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi bukti pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Jadi standar kompetensi itu menjadi basis dalam kita melaksanakan sertifikasi kompetensi. Lanjut. Nah, sertifikasi kompetensi profesi ini tujuannya adalah memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Nah, jadi kompeten itu harus terkini dan terpelihara. Jadi tidak ada kita istilahnya, saya dulu kompeten, saya pernah kompeten. Itu tidak bisa. Kompeten itu harus saat ini, yang terkini. Jadi bukan dulu pernah kompeten, tapi sekarang saya kompeten. Lanjut. Sebelumnya.
Ya, jadi kenapa penting sertifikasi kompetensi, khususnya pasca pandemi COVID-19 ini? Tentu sertifikasi berstandar dapat menjamin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan industri, dan produktif. Ini yang penting. Nah, kemudian dengan adanya sertifikasi, tentu kita berharap link and match itu semakin terjadi antara kebutuhan industri, dalam hal ini industri konstruksi, itu terjadi. Kemudian penjaminan mutu. Kita berharap pemegang sertifikat bidang konstruksi ini menjadi penjaminan mutu bahwa SDM-SDM-nya memang betul-betul kompeten, sehingga mutu dari pekerjaannya bisa terjamin. Kemudian bisa menjadi personal branding dalam rangka berwirausaha untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Kemudian yang penting juga bisa membantu tersedianya manajemen talent atau talenta management yang sekarang Indonesia ini sekarang sedang membangun talenta management, sehingga kita mempunyai data SDM atau tenaga-tenaga ahli kita yang bisa kita kita lihat datanya. Selama ini masih belum tersedia. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, amanat SDM kompeten ini ada beberapa saja yang saya cantumkan di sini, antara lain Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian ada Undang-Undang nomor 12 tentang pendidikan tinggi, kemudian juga ada Undang-Undang nomor 11 yang baru tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya. Kemudian ada juga Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang perindustrian, Undang-Undang nomor 7 tentang perdagangan tahun 2014, ada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, ada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Ini ada beberapa yang mengamanatkan agar SDM kita kompeten. Lanjut. Kemudian perlu juga dipahami oleh para asesor kompetensi sejarah singkat BNSP. Jadi tahun 1990 itu ada 2 lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yaitu Dewan Pelatihan Kerja Nasional (DLKN) dan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). Kemudian tahun 1999 kedua lembaga ini digabungkan, dibentuklah Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Kemudian tahun 2003 lahir Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sehingga tahun 2004 lahir Peraturan Pemerintah nomor 23 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, disinilah kemudian lahir kepengurusan BNSP periode pertama 2005 sampai 2011, kemudian periode kedua 2011 sampai 2018, dan kemudian lahir tahun 2018 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2018. Sehingga dari PP 10 itu lahir kepengurusan BNSP periode ketiga, periode 2018 sampai 2023. Lanjut. Nah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai amanat Undang-Undang 13 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2018, tugasnya melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP berkedudukan dan bertanggung jawab pada Presiden. BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi Bapak Ibu, sesuai PP 10 tahun 2018, salah satu perbedaannya adalah kepengurusan BNSP, kalau periode sebelumnya sesuai PP 23 tahun 2004, itu ada 25 orang anggota komisionernya. Tapi sesuai PP 10 hanya 7 orang. 2 unsur pemerintah, 5 unsur masyarakat. Lanjut. Kemudian fungsi BNSP
ada 6 fungsi sesuai PP 10 2018. Yang pertama, pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja, kemudian pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pembinaan dan pengawasan, kemudian pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional, kemudian pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, dan pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Nah, ini fungsi nomor 6 ini sangat penting di era sekarang ini. Kita perlu mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi antar kementerian lembaga. Lanjut. Sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, saya kira ini sudah para asesor sudah paham, kita ada 6 subsistem, antara lain sistem sertifikasi kompetensi, pengembangan kelembagaan, sistem lisensi, kemudian harmonisasi, juga sistem data informasi, dan sistem penjaminan mutu. Saya kira ini sudah dipahami oleh para asesor. Lanjut. Nah, kemudian yang penting ini Bapak Ibu, ada 3 pilar pembangunan SDM kompeten yang harus berkolaborasi. Ini eranya sekarang kita era kolaborasi, bergandengan tangan satu sama lain. Jadi sekarang ini kita harus berkolaborasi dari hulu ke hilir. Yang pertama adalah standar kompetensi, SKKN. Ini harus dikembangkan oleh industri sebagai pengguna. Jadi industri sebagai atau pengguna ini harus menerjemahkan kebutuhannya ke dalam standar kompetensi. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga nanti standar kompetensi yang telah dikembangkan oleh industri dan telah ditetapkan, disepakati, maka bisa digunakan oleh lembaga pendidikan pelatihan sebagai referensi untuk mengembangkan kurikulumnya berbasis kompetensi. Sehingga terjadi link and match di sini dengan lembaga pendidikan pelatihan. Kemudian lembaga sertifikasi profesi LSP yang dilisensi oleh BNSP ini juga harus mengembangkan skema-skema sertifikasinya juga mengacu kepada standar kompetensi yang sama yang dibuat oleh industri dan sudah dikembangkan kurikulumnya oleh lembaga pendidikan. Sehingga terjadilah kolaborasi antara ketiga pilar ini. Sehingga lulusan lembaga pendidikan pelatihan disertifikasi oleh LSP masuk ke industri sudah cocok dengan kebutuhannya. Karena semua menggunakan bahasa yang sama, yaitu standar kompetensi kerja. Lanjut. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa yang sama. Terjemahannya itu adalah di dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sehingga penerapannya bisa diterapkan pada industri, pada lembaga pendidikan pelatihan, pada sertifikasi kompetensi. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana harmonisasi peran BNSP, LSP dengan kementerian lembaga lainnya? Jadi gambar ini Bapak Ibu bukanlah suatu persaingan antara ijazah dari lembaga pendidikan maupun sertifikat pelatihan dengan sertifikat kompetensi dan lisensi atau registrasi. Ini bukan suatu persaingan, tapi ini menjadi saling mengisi satu sama lain. Contoh adalah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan itu fungsinya mengembangkan kompetensi, sehingga produk akhirnya adalah ijazah atau sertifikat pelatihan. Nah, ijazah ini berlaku seumur hidup. Jadi kalau seorang insinyur, dia seumur hidup insinyur, tetapi bisa saja dia dalam kesehariannya dia bekerja sebagai direktur bank. Maka kompetensi dia bukan sebagai insinyur, tetapi direktur bank. Nah, kemudian di tengah, fungsi dari sertifikasi ini adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Mana sertifikatnya dikeluarkan oleh LSP yang dilisensi oleh BNSP. Jadi kita hanya memastikan dan memelihara kompetensi. Jadi bisa saja seorang yang sudah lulus lembaga pendidikan ijazahnya insinyur, tapi dia bekerja di perbankan, maka kita pastikan kompetensinya sesuai dengan
bidangnya atau sektor. Kemudian ada juga yang disebut dengan registrasi atau lisensi profesi. Ini tujuannya memastikan kesesuaian untuk tujuan penerapan wajib. Jadi umpamanya di Kementerian PUPR ini akan meregistrasi LSP-LSP yang sudah dilisensi BNSP. Ini adalah hal yang bagus karena ini menjadi saling bersinergi dan saling membina dan menjaga, memberi pengawasan kepada masing-masing. Sehingga ini sangat baik ke depannya. Sehingga semua berharmonisasi dan berintegrasi. Lanjut. Nah, infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, Bapak Ibu, pertama tentu LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, dalam hal ini di bidang konstruksi ini sudah diatur pedomannya, baik dari LPJK maupun dari BNSP. Jadi ini sudah sangat baik pengaturannya. Kemudian standar kompetensi, ini menjadi acuannya. Bisa SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, bisa standar khusus, bisa standar internasional. Untuk standar khusus dan standar internasional, jika ingin digunakan harus diregistrasi terlebih dahulu di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah skema sertifikasi. Ini adalah paket kompetensi. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Nikodemus tadi, skema sertifikasi ini memang harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian skema sertifikasi juga harus disesuaikan dengan kesiapan daripada LSP-nya. Jadi jangan sampai kita mengajukan skema-skema sebanyak mungkin, tapi ternyata asesornya belum siap atau belum menjadi kebutuhan yang mendesak di industri. Kemudian yang keempat adalah perangkat asesmen. Materi uji kompetensi ini juga perlu dikembangkan. Nah, saat ini kita menggunakan perangkat asesmen yang versi tahun 2020. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum, ini nanti para master asesor yang akan membimbing untuk menggunakan perangkat asesmen yang versi 2020. Kemudian yang kelima, tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, TUK ini diharapkan menerapkan good practices. Dan TUK ini bisa dikembangkan oleh LSP di seluruh Indonesia agar jangkauan sertifikasi untuk konstruksi ini bisa semakin mudah bagi para tenaga kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah asesor kompetensi. Nah, inilah asesor kompetensi ini perannya sangat strategis karena bagi BNSP para asesor kompetensi inilah menjadi garda terdepan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi. Tadi Pak Nikodemus sudah menyampaikan ada kode etik seorang asesor kompetensi. Tentu kita berharap asesor kompetensi ini bukan saja kompeten di bidangnya, tapi juga memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian juga memiliki dedikasi yang tinggi, jujur, disiplin, dan kita berharap juga selalu menjaga ketidakberpihakan. Karena asesor kompetensi ini dalam melaksanakan fungsi atau menjalankan sistem sertifikasi ini harus independen, tidak berpihak. Karena dia nanti akan merekomendasikan seseorang kompeten atau belum kompeten. Lanjut. Ya, klasifikasi jenis LSP, ini singkat saja Bapak Ibu, ada LSP pihak ketiga yang didirikan oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri, seperti LSP Ataknas ini adalah LSP pihak ketiga. Ada LSP pihak kedua didirikan oleh industri atau instansi untuk mensertifikasi SDM dari lembaga induknya dan juga sumber daya manusia dari pemasoknya dan juga jejaringnya. Kemudian ada LSP P1 industri, ini didirikan oleh industri atau instansi, tujuan utamanya melaksanakan sertifikasi bagi SDM lembaga induknya atau karyawannya sendiri. Kemudian LSP P1 Lembaga Pendidikan Pelatihan, ini didirikan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan untuk mensertifikasi peserta didik atau peserta pelatihannya. Jadi ini hanyalah klasifikasi jenis LSP. Lanjut.
Nah, kemudian kita masuk kepada asesor kompetensi, Bapak Ibu sekalian, yang hari ini melakukan RCC. Jadi asesor kompetensi ini adalah seorang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi oleh LSP. Jadi memang asesor kompetensi ini harus menginduk kepada satu LSP. Agar apa Bapak Ibu? Agar LSP itu bisa memantau kinerja dan keandalan para asesor kompetensi. Bisa melakukan pembinaan. Sehingga pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP itu bisa kita jaga penjaminan mutunya. Kemudian asesor kompetensi tentu harus memahami skema sertifikasi yang relevan. Kemudian asesor kompetensi juga dalam melaksanakan asesmen harus mengikuti skema sertifikasi dan SOP dalam melaksanakan tugasnya. SOP asesmen tentunya. Lanjut. Ya, ini kita sudah ada skema okupasi nasionalnya, asesor kompetensi, dengan 3 unit kompetensi. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, asesmen berbasis kompetensi, ini adalah suatu proses asesmen yang mencakup pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi. Jadi memang asesmen berbasis kompetensi ini berbeda dengan ujian biasanya ya. Jadi kita ini asesmen di mana kita mengumpulkan bukti-bukti oleh asesor kompetensi dan kemudian membuat keputusan sejauh mana seseorang pekerja dapat mendemonstrasikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi. Jadi intinya adalah itu. Nah, kemudian tentu ada 3 unsur yang harus terpenuhi, skill, knowledge, dan attitude. Ini harus terpenuhi. Ketiga-tiganya, tidak boleh salah satu dari 3 tersebut. Lanjut. Kemudian prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti. Prinsip asesmen tentu pertama validitas, kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini Bapak Ibu, kita ingin ada konsistensi. Asesor A dan asesor B dalam melaksanakan asesmen dia harus konsisten, harus sama, mempunyai standar yang sama. Jangan sampai asesor A ini lebih gampang, asesor B lebih sulit, atau asesor A ini lebih jelimet, yang asesor B gampangan aja, pokoknya pasti lulus. Nah, ini kita ingin ada konsistensi standar assessment. Kemudian fleksibilitas dan fairness, keadilan. Kemudian aturan buktinya juga harus valid, harus asli, harus terkini, dan harus memadai. Karena apa? Karena kita memang basisnya adalah pengumpulan bukti. Maka dari itu buktinya harus betul-betul valid, asli, terkini, dan memadai. Lanjut. Kemudian asesmen itu ada metodenya yang bisa dilakukan. Tentu nanti para asesor bisa memahami dan bisa melihat siapa asesinya. Jadi kita tidak bisa juga menyamakan asesi yang masih fresh graduate dengan asesi yang sudah berpengalaman sekian lama. Tentu ini kita harus bedakan metodenya. Jadi bisa observasi langsung, demonstrasi, bisa pertanyaan lisan, tanya jawab, bisa juga tertulis, uji tulis, bisa portofolio, ya, ulasan produk dan lain sebagainya. Jadi metode asesmennya harus disesuaikan dengan kondisi saat itu, bagaimana kondisi asesinya yang kita hadapi. Lanjut. Ya, kemudian juga BNSP sekarang juga sudah memberikan izin untuk sertifikasi jarak jauh atau virtual. Jadi, ini sudah ada 100 lebih LSP yang sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan sertifikasi jarak jauh. Nah, tentu dalam memberikan izin ini, BNSP harus memastikan dulu bahwa LSP menerapkan standar assessment, melaksanakan prinsip-prinsip assessment dan aturan bukti ini tetap dilakukan walaupun menggunakan virtual, kemudian terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Kita ingin karena ini menggunakan sistem online, jangan sampai kerahasiaannya tidak terjamin. Kemudian menjamin teknologi aplikasi yang digunakan, kemudian memiliki sumber daya sertifikasi kompetensi jarak jauh, dan juga teknologi yang digunakan tidak memberi peluang kepada personil sertifikasi untuk tidak menerapkan
penjaminan mutu sertifikasi. Jadi walaupun menggunakan sistem online, tapi kita tetap harus menerapkan penjaminan mutu sertifikasi. Karena sistem online ini hanya membantu saja untuk bisa ada alternatif selain offline juga ada online, tapi tidak mengurangi daripada standar-standar penjaminan mutu sertifikasi. Lanjut. Nah, kemudian paling penting ini Bapak Ibu, ketelusuran sistem sertifikasi. Jadi BNSP dalam melakukan atau memberikan lisensi kepada LSP, kita selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor atau kementerian lembaga. Dalam hal ini Kementerian PUPR juga dengan LPJK. Sehingga kita berkoordinasi dan juga kita berharap juga dari Kementerian PUPR, LPJK juga memberikan pengawasan terhadap LSP yang telah diberikan lisensi oleh BNSP. Nah, kemudian dalam memberikan proses lisensi kepada LSP, tentu BNSP menggunakan asesor lisensi yang ditugaskan oleh BNSP. Kemudian juga LSP ketika akan melakukan asesmen, akan menunjuk TUK, tentu juga harus memverifikasi tempat uji kompetensinya. Ini bisa menggunakan asesor lisensi, bisa menggunakan asesor kompetensi. Kemudian dalam melakukan asesmen, tentu menggunakan asesor kompetensi yang sudah masih berlaku sertifikat kompetensinya dan sudah menginduk kepada satu LSP dan mengacu kepada standar kompetensi. Jadi semua sistem kita ini tertelusur. Lanjut. Nah, kemudian BNSP melakukan pembinaan pengawasan melalui yang disebut dengan surveillance periodik, Bapak Ibu, kepada LSP. Jika ada LSP yang melanggar peraturan pedoman BNSP, maka BNSP dapat memberikan sanksi kepada LSP. Sanksinya bisa pengurangan ruang lingkup, ya, skemanya dikurangi, bisa juga pembekuan lisensi sementara, dan bisa pencabutan lisensi. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, dalam sebulan terakhir ini BNSP sudah mencabut 3 lisensi LSP yang melakukan pelanggaran yang menurut kami pelanggaran berat, sehingga kita cabut lisensinya, ada 3 LSP. Tentu kita tidak berharap ke depan semakin banyak LSP yang dicabut. Jadi kita pada intinya adalah BNSP ingin meningkatkan penjaminan mutu LSP yang ada yang sudah dilisensi oleh BNSP. Lanjut. Sumber daya sertifikasi, ini data per November 2020 sampai hari ini sudah bertambah banyak. Jumlah LSP sudah 2.000 lebih ya, per hari ini. Terdiri dari LSP P1 sudah 1.500 lebih. Ini yang terbesar adalah LSP P1 SMK, karena dampak dari Inpres 9 tahun 2016. Kemudian LSP P1 perguruan tinggi, universitas, kemudian politeknik, ya, kemudian juga ada BLK, LPK, dan lain sebagainya. Kemudian LSP P2 ini sudah 90 lebih, ada beberapa LSP instansi pemerintah, antara lain LSP KPK, LSP Polri, kemudian LSP LAN, kemudian LKPP, dan lain sebagainya. Ada sudah cukup banyak, Kementerian Kesehatan juga ada. Kemudian LSP P3 ada sekitar hampir 400 sekarang yang didirikan oleh asosiasi profesi dan asosiasi industri. Jumlah asesor yang tercatat 42.000 lebih, ini terus dinamis bertambah. Kemudian master asesor kita 125, tapi ada beberapa rekan-rekan master asesor kita yang sudah meninggal dunia, dan sekarang kita sudah proses penambahan master asesor. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pleno BNSP untuk menambah master asesor. Kemudian tempat uji kompetensi yang terdaftar di web BNSP ada 15.000 lebih. Ini terus juga dinamis, terus bertambah. Lanjut. Kemudian BNSP dalam melakukan saling pengakuan dalam negeri dan internasional, kita juga melakukan harmonisasi nasional dan internasional. Untuk internasional kita juga cukup banyak melakukan kerjasama, antara lain juga dengan
New Zealand Qualification Authority, ya. Kita juga diikutsertakan dalam perundingan-perundingan bidang jasa, antara lain European Union Indonesia CEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement di Kementerian Perdagangan. Kita selalu dilibatkan. Kemudian juga di Indonesia Australia CEPA kita dilibatkan. Kemudian kita juga aktif bekerjasama dengan ASEAN Productivity Organizations. Kemudian di pariwisata ASEAN kita juga aktif, dan di lingkup ASEAN BNSP cukup aktif karena kita mengembangkan yang disebut dengan ASEAN Guiding Principle, di mana ini inisiasi dari BNSP sejak tahun 2011, dan tahun 2016 sudah ditetapkan oleh Menteri-Menteri Ketenagakerjaan ASEAN sebagai dokumen resmi ASEAN, sebagai instrumen untuk saling pengakuan. Sehingga ini terus kita akan kembangkan. Lanjut. Nah, untuk ASEAN Guiding Principle ini sekarang sudah tahap implementasi. Kita sudah mengikuti pilot project 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, dan ini akan terus berlanjut. Sehingga ke depan mudah-mudahan BNSP dengan LSP-LSP yang terlisensi bisa mengadop ASEAN Guiding Principle. Sehingga bisa membangun trust sistem sertifikasi dan penjaminan mutu antar negara anggota ASEAN, sehingga nanti mempermudah saling pengakuan sertifikat kompetensi antar negara anggota ASEAN. Lanjut. Ya, ini panduan-panduan prinsip ASEAN-nya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan nanti Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bisa mengupload di webnya ASEAN Sekretariat. Jadi prinsip-prinsipnya adalah ada beberapa standar yang harus dipenuhi, yaitu standar kompetensi, kemudian standar okupasi, standar sertifikasi, atau kalau kita ini adalah skema sertifikasi, standar assessment, dan standar edukasi. Ini yang tercantum di dalam ASEAN Guiding Principle. Lanjut. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, bagaimana peluang tantangan penyelenggara sertifikasi kompetensi di era pandemi COVID-19? Yang pertama, kita bersyukur juga karena kesadaran akan pentingnya sertifikasi oleh tenaga kerja dan masyarakat ini semakin tinggi. Ini dampak dari situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu semakin tingginya kesadaran masyarakat ini, maka tugas LSP semakin besar. Yaitu pertama harus mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi. Jadi LSP juga sudah harus mengembangkan sistem informasinya. Kemudian kita kembangkan sertifikasi jarak jauh, yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga surveillance jarak jauh, ini juga akan dikembangkan. Kemudian kita harus pastikan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kemudian SDM penyelenggara, SDM LSP, juga kita harus pastikan kompeten dan menguasai teknologi. Nah, BNSP sekarang sedang menggodok skema-skema okupasi untuk ketua LSP, untuk bagian sertifikasi, bagian mutu, bagian administrasi. Karena ke depan kita ingin LSP-LSP itu SDM-nya kompeten, memiliki sertifikat kompetensi. Jangan sampai kita memberikan sertifikat kepada masyarakat, tetapi kita sendiri tidak memiliki sertifikat kompetensi. Jadi dalam waktu dekat ini akan ditetapkan skema okupasi untuk ketua LSP dan bagian mutu, sertifikasi, dan administrasi. Sehingga ke depan diharapkan penjaminan mutu sertifikasi akan semakin baik. Kemudian pelaksanaan asesmen menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Kita tidak ingin pelaksanaan asesmen dilakukan oleh LSP ini menimbulkan klaster-klaster baru COVID-19, jadi harus ketat. Kemudian kita fokus pada sektor bidang yang prioritas, yang kritikal, yang memang dibutuhkan cepat, jadi sehingga kita bisa memprioritaskan ini. Inilah beberapa tantangan penyelenggara sertifikasi kompetensi di era pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi atau RCC yang hari ini Bapak Ibu lakukan,
Ini BNSP sudah mengeluarkan surat edaran dari sejak tahun lalu tentang pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dan RCC dalam tatanan normal baru, di mana kita berharap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kami berharap Bapak Ibu LSP yang menyelenggarakan RCC hari ini, tolong tetap dijaga protokol kesehatannya. Tadi saya mendengar sudah dilakukan antigen dan kemudian saya melihat di sini ada jaraknya, semua menggunakan masker, dan mudah-mudahan ini beberapa hari ini bisa melakukan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga pelaksanaan RCC ini berjalan lancar, dan yang terutama Bapak Ibu yang peserta RCC ini mudah-mudahan semua nanti pada akhirnya mendapatkan perpanjangan sertifikat sebagai asesor kompetensi. Lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan seputar kebijakan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu para asesor kompetensi, dan nanti selebihnya tentu akan disampaikan oleh para master asesor untuk melengkapi kegiatan RCC yang dilakukan oleh LSP Staknas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aldo Tobing atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada para peserta RCC untuk melakukan tanya jawab. Mbak Ismi, izin dulu ke Pak Tobing. Bisa tanya jawab? Ya. Iya, izin dulu. Mau izin untuk melakukan tanya jawab kepada peserta RCC. Oh, silakan. Nah, baru kita. Mungkin satu termin aja, Pak. Ya. 3 orang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. 2. Ya. Ya, sangat menarik ya. Buat kami. Kurang jelas, Pak, suaranya. Atau dideketin Zoom ya? Udah jelas, Pak. Coba Pak di. Tes, halo. Ya. Oke Pak, suaranya. Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua. Terima kasih dari materi yang disampaikan tadi, yang jelas ini menambah wawasan buat kami yang terkait untuk beberapa hal, khususnya mengenai BNSP. Saya ada satu pertanyaan, Pak. Seperti kita ketahui di Indonesia itu ada, Bapak mendengar suara saya kayaknya miring-miring itu. Kurang jelas, Pak. Nggak kedengaran. Jelas. Halo? Ya. Kalau putus nih. Oh, baik. Pak, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada yang namanya GBCI, Pak. Green Building Council Indonesia. Nah, ini kan ada sesuatu, ada apa namanya, semacam lembaga seperti itu ya. Nah, ini perannya bagaimana atau kaitannya bagaimana dengan BNSP, Pak? Itu saja, Pak. Apa, Pak? Lembaga apa, Pak? Kurang jelas nih. BCI, Green Building Council Indonesia. Ini bagaimana perannya di Indonesia atau mungkin juga kaitannya dengan BNSP? Saya nggak kedengaran saya. Lembaga apa tadi namanya? Green Building, Pak. Oh, Green Building. Ya.
Apakah mau diulangi lagi? Mau izin Pak? Halo? Ya, ya. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ada yang namanya GBCI, Pak. Green Building Council Indonesia. Oh. Ya Pak ya. Pasti Bapak juga tahu dengan itu. Nah, GBCI ini perannya apa di Indonesia? Dan mungkin barangkali kaitannya apa dengan BNSP, gitu Pak. Karena kan memang untuk konstruksi di Indonesia itu memang sudah diminta untuk mempunyai peserta yang mengikuti proyek ini atau tender ini diminta untuk mempunyai sertifikat GBCI. Saya kira itu aja. Ya, baik. Ya. Ya, saya kira begini Pak, karena BNSP ini ketika akan memberikan sertifikasi melalui LSP yang dilisensi, tentu pertama kita akan memberikan lisensi kepada LSP itu yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri masyarakat gitu. Nah, kemudian dalam hal ini khusus di bidang konstruksi, tentu BNSP dalam hal ini kita bekerja sama dengan Kementerian PUPR, LPJK. Jadi apa yang dibutuhkan di Kementerian PUPR dalam hal ini adalah industri bidang konstruksi ini, inilah nanti akan dikembangkan melalui LSP, yaitu skema-skema sertifikasinya. Nah, kalau memang ada kebutuhan tentang green building, tentu ini nanti kita akan mendapat masukan dari kementerian. Gitu. Kalau memang dibutuhkan ada green building, maka mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam skema-skema sertifikasinya, agar nanti ini bisa saling harmonis dengan kebutuhan yang disebut dengan GBCI tadi ya. Nah, kemudian kami dari BNSP terus terang belum ada kerjasama dengan GBCI. Jadi nanti tentu kita akan mendapat masukan dari kementerian kalau memang dibutuhkan adanya green building ini bagi bidang-bidang konstruksi. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Pak, bisa Pak tanya? Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Yang mau saya tanya, Pak, apakah mungkin bisa seorang asesor yang sudah memiliki sertifikasi LPJK tapi mengikuti proses pelatihan yang bukan RCC. Kemudian, apakah nanti LSP bisa memberdayakan asesor yang hanya berlisensi LPJK? Yang ketiga, mungkinkah terjadi yang sudah memiliki sertifikasi BNSP selaku asesor yang sudah expire tetap melakukan asesmen? Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Saya dari yang terakhir. Jadi kalau apakah seorang asesor yang sudah expired sertifikat asesornya bisa melakukan asesmen? Itu ya Pak, yang terakhir tadi ya? Ya, Pak. Nah, itu tidak bisa, Pak. Jadi kalau yang sudah expired itu tidak bisa melakukan asesmen. Dia harus RCC terlebih dahulu. Nah, memang kita dalam waktu belakangan ini BNSP mengeluarkan surat edaran, ini karena situasi pandemi COVID. Sehingga masih diberi waktu. Di surat edaran BNSP ada diberikan waktu. Tapi prinsipnya itu tidak bisa. Kalau sudah expired sertifikat asesornya, maka dia harus memperpanjang dulu sebelum dia melakukan asesmen. Nah, kemudian tadi asesor yang sudah memiliki sertifikat asesor dari LPJK, ini kan pertanyaannya, apakah harus mengikuti
pelatihan lagi, gitu maksudnya Pak? Oleh BNSP? Asesor yang sudah memiliki lisensi dari LPJK. Tapi dia diproses melalui pelatihan yang dari awal, tidak melakukan RCC. Bisa kan? Terus yang kedua, asesor yang sudah memiliki lisensi LPJK, belum memiliki lisensi BNSP atau seperti saat ini kita melakukan RCC. Bisakah itu diberdayakan untuk mengasesmen? Ya, jadi nanti seluruh asesor kompetensi, baik itu yang dulu adalah asesor LPJK, itu harus masuk ke dalam sistem sertifikasi nasional. Dalam hal ini itu menjadi sumber daya sertifikasi BNSP, sehingga nanti setiap asesor kompetensi yang dulu LPJK itu nanti menjadi asesor sertifikasi BNSP. Nah, ini nanti prosesnya itu bisa melalui RCC, bisa juga kalau memang belum pernah melakukan asesmen, dia harus melakukan pelatihan asesor kompetensi dari awal. Nah, tentu dalam hal ini BNSP nanti akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, dengan LPJK, bagaimana kita bisa melakukan harmonisasi, jadi khusus lah artinya, karena asesor LPJK kan banyak sekali, sudah banyak. Nah, bagaimana ini bisa kita berikan sertifikat asesor kompetensi BNSP, tentu melalui bisa RCC, bisa melalui pelatihan asesor kompetensi. Nah, tentu mekanismenya nanti kita bisa atur antara BNSP dengan LPJK. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aldo Tobing atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan para LCC. Untuk acara selanjutnya mungkin istirahat dulu. Ditutup dulu. Sampaikan terima kasih ke Pak Taufik, Pak Nikodemus, ya, masih ada semua beliau. Untuk Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Taufik Widiono. Ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih ini pencerahan dari Pak Aldo. Terima kasih Pak Ya, Taufik. memang perlu kita ini Pak, kita koordinasi Pak nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Bapak Aldo Tobing selaku Komisioner BNSP. Terima kasih. Saya izin ya. Ya. Selamat sukses. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ditutup. Ya, ditutup langsung. Istirahat. Selanjutnya bisa makan siang. Izin Bapak ya. Grogi. Mohon izin, mungkin agak grogi MC-nya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Aldo Tobing, Pak Nikodemus, Pak Ketua LPJK, Pak Taufik Wijoyono, dan tentunya kedua Master Asesor. Terima kasih sudah berkenan ikut acara pembukaan. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta RCC. Untuk acara pembukaan kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya proses check-in sudah bisa ya, check-in sekaligus isoma. Silakan. Ya, ada foto bersama. Masih panjang Pak. Awalnya. Mana tahu nanti di akhir. Oh, tenang Pak. Kurang orangnya. Gimana Pak Master? Oh, langsung aja. Oke. Ya. Oh, oke. Oh, makan siang. Ya. Kami ralat sedikit Bapak Ibu.
yang pertama kita foto bersama dulu. Benar kan? Terus kedua, makan siang panitia sudah menyiapkan, nanti izin di sekitaran sini aja, di sini.